Allah pasti tak ada nikmat di akhirat. Pasti tak ada amal produksi Nabi yang pasti cerdas bangun ini walaupun hanya minimal betul-betul tenaga pasti tak ada jalan kemudian. Ini nampak warisan satu tinggalan aja ahli waris ini. Kedua harta diubah untuk pembangunan masjid, ini tidak harta yang sesungguhnya. Kedua terkepeng diubah untuk pondok pesantren, ini tidak harta yang sesungguhnya. Kedua terkepeng untuk berbagi ke anak yatim, ini tidak harta yang sesungguhnya. Kedua terkepeng untuk hal-hal manfaat dan kebaikan, ini tidak harta yang sesungguhnya. Tidak dapat harta sama bila bantul untuk kendal terus bila balik untuk kulit bila bagi itu bantul dia bila bagi itu dengan satu hak dikira dengan hati saja di sini berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Thumma as-salatu was-salamu ala أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد أقول yang hormati dari Muharram Tuan Guru, dari para asatid, dari pemuka masyarakat, tokoh agama, singkatnya bapak-bapak, para hadirin jamaah malam ke-9 atas meninggalnya Bapak Ahmad Jenang. Alhamdulillah, pertama-tama tidak kepada barang-barang mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bagi yang bersani atas limpahan rahmat, inayah, nikmat sampun berikan sila Allah Subhanahu wa taala bagi yang berusaha. Nah, ini sangat penting kalau tersebut kedekatan cara kata puji kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Alhamdulillah makin masih yang berusaha ketika nembok. Alhamdulillah makin dia berusaha masih ketika nyawa di kandung badan. Lalu tak pada barang-barang pikir penerimaan nikmat Allah Subhanahu wa taala saat nikmat nyawa dan diuniki. Tentu dia semakin lihat kita jadi panjang Allah Subhanahu wa taala ya. Doyan berjorok daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sampun niki kurang lebih 10 hari yang lalu almarhum niki masih banjir belum sami. Masih meruk. Masih dia diberikan kesempatan untuk istighfar, masih beliau dikasih kesempatan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu makin di hari saksiwa ini 9 hari yang lalu ketika beliau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampun betul-betul selama.
Kesempatan tak ada ia berzikir selesai masa selesai dengan baru. Kesempatan beliau untuk menghadiri majlis ta'lim sabar ini sebagai majlis ilmu yang terlebih. Maka ia terhidap dengan meninggal dunia. Tiba dengan awak sampun terpisah antara nyawa dan awak niku. Maka pada saat ini baru nak tidak bahwa nikmat nyawa, nikmat hidup ini sungguh fisana beri. Baru tak tahu sejelas sampun meninggal tinggi bahwa nikmat hidup ini sangat berharga. Lalu ayat terpindah, lalu ayat tertukar bahwa nikmat nyawa, nikmat nafas tinggi dan gunung emas sekalipun milik saya berpulang. Allah berjirun. Jika bahasa dengan sampun cabut nyawa. Dengan jenazah cabut nyawa dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbiirji'un. Tadi lalu nak baru dia merasa hendak pulang dia hidup dunia. Pulang dia hidup dunia sebentar orang tua. La'alli a'malu salihan fima tarak. Lalu dekati ya Allah ya ijanin dia ya ilmu malik baru pada sebentar di dunia ini. La'alli a'malu salihan fima tarak. Pegawai sasoleh. Ya pegawai sasoleh. Bunde kabeh pegawai sadari lan makben jangan jadi ilmu kali di dunia. Saking sina irap bahwa nikmat hidup ini ternyata sungguh sangat pelik, sungguh sangat mulia, sungguh kesempatan yang tidak akan kembali dua kali. Dan balasan Allah kalla. Permintaan sah bukan hampir, pasti mustahil untuk yang mengabulkan. Permintaan sah mustahil tidak mungkin ya baru. Karena ampun dia cerita manusia yang memahami beberapa diri. Itu adalah cerita manusia ketika mati makhluk hidup kecuali pada zaman Nabi Isa. Hanya untuk membuktikan kemujizatannya doang. Bahwa Nabi Isa ini mampu menghidupkan dengan seorang mati dan mati. Maka melalui peringatan 9 hari meninggalnya almarhum niki sampunan tiang baru niki silat kepada barang-barangnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik niki masih ketika hidup. Sampai detik ini masih ketika bernafas, sampai detik ini masih ketika niki tebing nyawa Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu dia ma'aru masih tebing kesempatan ini. Belum tentu kelak, apalagi belum tentu minggu depan atau sampai bulan depan. Karena seorang mati niki dan hidup niki adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nenten den apa hak kita. Sak tentuan hidup niki den apa kita tuan ini kita jadi nasabah yang keset. Hidup di tuan ini. Di tuan ini kita dari Allah Subhanahu wa taala jadi dengan kote gadah tinggal ni. Memang menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Benda turut panjang ni kira. Dia tahu dia apa saya itu Indonesia. Menurut dia tak tahu mas kita yang kuasai mati kira waktu tak mati. Dikilah saking si lemah seorang manusia itu hidup-hidup dikenbai dan bau si kuasai. Apalagi nak kuasai kira nak mau mati. Maka dalam kesempatan ini tahu takdir masing-masing ini adalah manusia sangat lemah. Manusia sesungguhnya arah model terkenal si Allah Subhanahu wa taala. Munah waktu terkenal manusia ini dia tak ada balik. Dan munah waktu terkenal jadwal manusia ini idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun waktu ajal waktu nak mati manusia tiba, malaikat pun dia nak mampu ya umur waktu mati ada manusia ini.
Malaikat pencabut nyawa pun tidak mampu ya untuk waktu saat ketika manusia ini waktu meninggal dunia. La yastakhiruna sa'ah. Dia keunduran walaupun sesaat waktu tak mati. Wala yastaqdimun, apalagi yang terpemaju ada sampai banyak lamun benar. Maka alhamdulillah melalui kesempatan ini tidak cara kita hidup di dunia ini kecuali kita yang memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak amal ibadah. Karena enggak ya kaum antum yang menusnamnya adalah ketika setiap manusia dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan setiap pegawaian ketika di dunia. Dan sholat lalu guru masmirah, sholat lalu sholat dan lebih gaul jadi lebih gaul. Enggak dengan pengajian guru masmirah dan lain. Sholat gaul ke sholat lain lebih gaul dan tidak. Bapak-bapak jamaah yang saya hormati, satu dua siap kepada bareng-bareng bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai makhluk manusia paling sempurna. Jantan harmoni manusia paling sempurna dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara berembuk, cara hirup, cara melangkah, cara berbicara, cara apapun seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah uswatun hasanah di umat. Ini adalah contoh secuil pun dalam tak ikuti cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala segi tak serius sepuluh ini adalah jalan keselamatan. Jadi sampunan kita ya debat nanti maka punya Nabi Muhammad lah umumnya kan sampunan makanya karena seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini la yantiqu 'anil hawa. Bahwa seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini nenten karo nafsu. Nenten sing hendak saat ini nafsu ini in huwa illa wahyu yuha. Kecuali bahwa apapun sih kehidupan seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berasal dari wahyu. Lalu aku makinkan duit kebalik di nama wajah-wajah. Duit kebalik makin tinggi sejarah dan lebih senang diikuti berbicara tapi saat sinetron dibanding pelajaran berbicara di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laku mirip dan suruh dia suruh biar sahabat Nabi Muhammad di dalamnya. Saya lebih banyak disibukkan oleh dagang, pedagang, dan seluruh pedagang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada di iman. Aku cinta, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat kamu seperti dan akan membayar di kiamat milik muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pun kesuruh lalu ngaji ini, kesuruh lalu belajar agama, berat naik arah keberat bumi. Kesuruh kalau banyak kali ada satu berbeda sembahyang, berbeda zakat, berbeda haji, berbeda puasa, berbeda mengikuti cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergaulan ini. Kalian akan ngaji dulu. Dan dalam ngaji sekali. Ini kalau ngaji burung aku mungkin jadi apa? Banyak alasan. Makanya kira Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada hamba-hamba dia, pemilik dia. Cuma kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ngaku jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terpada barang-barang buktian keimanan ini. Tidak terpada barang-barang buktian kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Karena perkataan cinta kepada seseorang ini ditambah bukti kita kepada manusia masih ada ini. Aku
aku cinta dengan kamu hari punya semua sini. Aku kesini aku cinta dengan kamu apa? Dan cukup sini di luar. Dan makanya bebas jelas, jadi bukti kita. Bebas ditangkap, jadi bukti saya suka. Dan cukup hanya dengan kata-kata ini. Maka pembuktian ini hakikat keimanan. Pembuktian ini hakikat kata cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Sampunan hanya dari kata-kata kami. Ada saya keparan dengan janji-janji palsu doa. Kami jamaah yang saya hormati, pada malam hari ini, karena ini ada berkaitan dengan 9 hari meninggalnya almarhum Ahmad Benang. Tentu saat pertama-tama kepada barang-barang hadiran Al-Fatihah kepada almarhum. Mudah-mudahan almarhum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lapangan kubur, mudah-mudahan amal sampun menjauh dari dunia ini menghasilkan dari ibadah saja bakal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima amal ibadah. Mudah-mudahan apapun sawah tinggalan warisan dari dunia sedang meninggal sampai meninggal ini tidak sampunan dari fitnah untuk almarhum sawah meninggal. Di hari ini yang boleh-boleh yang disolihkan dalam Al-Fatihah. Sekali jemaah di Malaysia video yang hormati, ya bicara masalah meninggal nanti jarang kebetulan ini yang berlalu peristiwa dan ini adalah memperingati kematian almarhum. Kami jemaah yang saya hormati, sesungguhnya dengan saat meninggal itu sampunan kita ketika enak dengan meninggal ini bukan berembuk langsung mati. Mesin panas itu biasa bulan kita enak dengan meninggal untuk anggap dari hal-hal yang sangat biasa. Tidak ada pelajaran yang baru tidak pelajaran ambil hikmah di dalam kematian. Karena sesungguhnya dengan saat meninggal ini marah paling pelik ini saat paling pelik, saat paling kolek marah dengan tusuk 300 pedang. Sekek pedang itu mampu. Sekek pedang itu mampu. Lalu ini marah Irak dengan tusuk pedang keris 700. Dengan saat meninggal ini sesungguhnya marah model dengan kecelak pedek. Nanti ada dengan kecelak pedek kolam. Dan dengan kecelak pedek kolam ini kita cukup bantuan berbeda dengan modalnya dengan kecelak berarti butuh bantuan. Namun perlu senamnya enak dengan kecelak kecelak pedek kolam. Namun dari turun kan kasihan turun kecelaknya kecelak. Beginilah kira-kira jenazah ketika menghadap kematian di dalam kubur ini. Maka saat kalau dengan keseluruhan pun ini selamat, tentu keselamatan dengan jenazah masih ada apa selamat termasuk selamatan ini. Maka dalam kalimat ini almarhum niki wasampun selesai kesempatan ibadah tertutup si Allah Subhanahu wa taala di dalam selain yang lain. Lalu alat saya bantu niki almarhum ini. Yatba'ul janazah thalatha. Alat perlu saya ikuti jenazah niki. Dengan sama niki saya ikuti. Nabi niki saat perlu niki saya ikuti. Saat pertama maluhu. Saat kedua ahluhu. Saat keempat a'malu ay amal. Fayarji'u ithnani wa yabqa amal. Saat terus saya ikuti jenazah meninggal dunia kisah pertama adalah keluarga. Berbeda dengan campur keluarga. Keluarga saya ikuti nih. Tentu ketika dengan meninggal ini berdoain anak, berdoain semak, atau berdoain senior, almarhum, berdoain tiga gadis, apapun keluarga boleh. Maksud nikah adalah ketika terputus waktu dia untuk
amal ibadah niki enggak saya harapan sekali maupun niki keluar dari sana. Maka nikilah sesungguhnya kita penting ya keluarga niki berbeda ketika hidup niki mempersiapkan diri. Karena memang itu ketika mati pasti terbutuh sih keluarga ini. Pasti terbutuh alam ketiga, pasti terbutuh alam bantuan. Maka hadir tiap bermusnamian misalnya kiri masjid tinggi pada toko bareng-bareng, kemudian anak bareng mungkin ada impian berperlu. Tidak tujuan, jalan lain tujuan ini. Niki sebagai bentuk rasa kekeluargaan tiap berusaha ini tiba almarhum bisa meninggal dunia. Mbak tanya mati nabi ini dia ini. Oh, apa jiwa? Apa jiwa? Jiwa tujuan almarhum ini. Oh, berarti tujuan niki adalah lihat tujuan bareng-bareng almarhum ini mau pahala, mau dia juga dalam para jamaah sekalian ini ada ampunin, mau masih melalui sedekah selalu terkirim ke almarhum ini. Maka inilah fungsi umat ini dari nyampe sini. Apakah mungkin alat mati jajil, alat nasi, alat ruku, alat air ini? Ternyata almarhum sampai meninggal ini sampai dan kembali. Sampai. Ada terjadi dengan bahagia dari sampai. Tapi jika Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan dan ternyata di hidup almarhum sampai menjadi kebaikan-kebaikan ini, sampai pahala-pahala ini. Maka model ketika kecelok niki almarhum bisa dikir kubur niki, maka terkiriman pahala ketiga, terkiriman hadiah niki dan sedekah niki, maka ini niki tersenyum. Mari dapat tantu tidak, tantu dalam masalah niki malah pada terkiriman pahala ketiga niki. Karena memang ketika setiap jenazah meninggal niki sesuai dengan amal. Dan pasti malaikat dikira datang dengan atas. Setiap jenazah meninggal pasti ada. Maka warna suratul malaikat memang ini tergantung buat amal ibadah berusaha. Namun sholat ibadah berusaha ketika kita di dunia, ketika terkubur itu di dalam kubur terkumpul para ciptaan, baru datang malaikat. Dalam sholat pelawian niki malaikat niki datang dalam rupa yang paling indah, rupa seindah, saganteng, sasolah, sapatu. Niki dalam sholat pelawian ini. Maka niki dah tanda kesenangan. Karena saat kubur niki al-qabru awwal manasilil akhirah. Saat alam kubur ini adalah awal balik dari akhirat. Awal balik dari akhirat ini ada di kubur ini. Dan awal balik dari kubur ini menjadi penentu pojok kehidupan titiah selanjutnya leman ini. Maka malaikat dalam bentuk yang paling sholat, maka saat meninggal ini tersenyum, nikmat. Lalu sebalik niki lamun alat jenazah meninggal, dia pulang sholat terkasih kabur. Maka suratul malaikat niki, malaikat niki dalam rupa yang paling buruk, paling sering ruang malaikat tadi sejauh manusia sah. Diktator ini ketika dari dunia. Sampai lah pada zaman Nabi Nuh sambung nama mereka belum beruang tidak mereka ketika saya cabut dengan saling ini. Tinjau pulau dan terkena mereka Nabi Nuh. Ada kami beda yang kena keluar asli ketika cabut dengan saat meninggal dalam keadaan suruh khatimah ini, dalam keadaan dengki. Karena terus di desa ini malaikat Jibril si Nabi Nuh, maka diperlihatkanlah Nabi Nuh ini si malaikat Jibril rupa yang aslinya ketika ia cabut jalur dengan saling ini. Maka ketika terbuka hijab ini Nabi Nuh, dimenengah malaikat Jibril, malaikat pencabut bukan malaikat Jibril, malaikat pencabut jalur ini
dimenengan keluar dalam bentuk yang paling buruk, dimenengan langsung paling probengan tadi. Dia kuat enak. Maka ini menjadi pelajaran di penuntut Islamiyah. Tentu saya ikuti penuntut Islamiyah semeninggal dunia ini. Saat pertama adalah keluar. Pertama adalah keluar. Persiapkan keluarga ini menjadi keluarga mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapkan anak jari ini ada berbeda mengenal syariat dengan baik. Persiapkan anak jari tiang berumus Nabi Sami ini bermintanya ketika kita mati dalam keadaan tersenyum. Ada sadar tidak fitnah. Kita berita anak di luar terus warisan dibanding kita meninggal. Itu kan mati orang warisan terus. Amak dengan warisan dia luar malah mau dia daru luar dengan Tuhan mati. Ini tidak masalah. Sami dia yang sejamaah yang dia hormati. Kemudian saat kedua saya ikuti yang dengan saat meninggal niki adalah al-mal, harta. Pertanyaannya mungkin dengan harta ini apa? Motor, mobil, balik, banget, dagangan, apapun ada harta ini. Lalu dituah dengan meninggal dalam mobil dikubur di dalam. Dituah dengan meninggal dalam motor dalam kubur di ini. Munafik kena yang ikuti harta niki dengan mayat meninggal ini. Lamun harta saat meninggal dan juga ahli waris tidak menjadi hak ahli waris. Karena setiap dengan saat meninggal dunia ini, lamun dia waktu cabut jalur sila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nyawa ini pisah dengan awak, ketika nyawa ini pisah dengan awak, otomatis dua bandar penuntut Islamiyah. Saat tinggal untuk anak jari berpindah otomatis ke ahli waris. Dia narap balik hak dia saat meninggal. Aku yang bila baterai nur kepek menang. Kemudian kepek menang ini dimanfaat lebih. Dan tiang khususnya adalah kenal agama berbeda itu kur kepek, berbeda itu kur benang, berbeda itu kur harta seruai lalu harta ini ada cadai dia itu kan dia kur. Kamu beri dengan kulit kalau saya ni. Aku jadi kebaikan harta beri dengan kulit. Kalau harta sama apa kulit dunia harus kulit dia pada akhirat mal. Kamu dengan kulit. Tapi dalam tanda kutip dia apa sama kita secara umum. Dia perintah kulit kamu sudah kuat. Harta kulit aku usahakan aku harus kulit dia pada akhirat. Iya dan demikian saya kenal. Berbeda harta ini ada sadar lewat ketika kita mati. Kedua, apalagi ini kita bangun masjid, kita bangun musola, arah dengan seperti KPS itu nyumbang sejuta. Demi Allah pasti tak ada yang akhir. Pasti tak ada amal penuntut Islamiyah di masjid sedar bangun niki walaupun hanya minimal betul-betul tenaga pasti tak ada jalan kubur dia. Nek dapat warisan saat tinggalan je ahli waris niki. Kedua harta nyumbang untuk pembangunan masjid, ini tidak harta yang sesungguhnya. Kedua TKP nyumbang untuk pondok pesantren, ini tidak harta yang sesungguhnya. Kedua TKP niki untuk bagi ke anak yatim, ini tidak harta yang sesungguhnya. Kedua TKP untuk hal-hal manfaat dan kebaikan, ini tidak harta yang sesungguhnya. Nek dapat harta sama bila bantul untuk terus bila balik untuk kulit bila bagi dia bantul dia bila bagi dia dengan sabrak ni kira memang harta jadi sedang berat. Aku dengan asas ini kita tebar 500.000 tahun dan kemudian kita masuk ke bagi miskin. Jadi ini kira salah persepsi ini kita jadi umat Rasulullah SAW. Cari kita memahami tentang harta ini. Lalu betul-betul dia perlu sami ini cinta diri. Lalu betul-betul dia perlu sami ini sayang diri. Berbeda makin ini awak sekolah.
kulit tinggi kasolah, wajah seganteng. Ada yang saya tak terlihat nyamak ni kita main di dalam kubur. Ada yang saya tak terlihat nyamak ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal lebih ganteng dari ini. Ia tak demikian. Lalu dalam terlihat suka, dalam terlihat reda, dalam terlihat sayang, dicinta di Allah. Tentu yang terkadu hati ini kita hal sampai kena. Lalu dalam kita sayang diri. Anak-anak makin makin tinggi dimanjar, dia tertarik. Sampunan yang mengatakan dah, mungkin berdapat bersedekah di masjid, ampunan dilarang dengan mungkin. Mana kosongan bin sadaqah. Dia tidak cerita manusia waktu tenang dengan sejak Nabi Adam ketika sampai makin di dunia Arab dengan miskin dari sedekah. Waktu dengan bapak-bapak dengan miskin dari sedekah, tidak. Namun dengan namun dengan miskin dari sedekah, duit tidak. Oh, itu gimana? Kebanyakan seluruh istilah, seluruh yang pelit dunia. Aku jadi nanti dia, ibu aku jadi benar jadi buruk kali. Padahal kesulitan dia pun tahu. Lalu tua dengan itu manusia, ampun lebih karena ini memang Rasulullah SAW salah dari tua dengan itu. Ya, kamu sedekah dengan tidak bagi bersedekah dengan tidak mengkumpulan dengan hati. Untuk pulang, kadang-kadang ada mampu sekolah, bantu bersedekah lalu amal jadi di masjid cek bangun, boleh menjual sedekah, tiba-tiba miskin jari, ampun dari Tuhan. Karena Rasulullah SAW memang sanggup menjanji. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sanggup menjamin. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habah. Allah yudha'ifu liman yasha. Allahu wasi'un 'alim. Perumpamaan dengan beriman yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Para model habah, para model para tulang atasnya, para model kolam. Sab'a sanabil yang menghasilkan 7 tangkai. Di dalam setiap tangkai ini lihat habah ada 100 mali kolam. Berarti malamnya 1 berbanding 300. Beginilah janji Allah Subhanahu Wa Taala dengan jenazah pasti bersedekah tapi berlimpah. Nah, putra di masjid itu pada barang-barang tinggi. Jika ada sendiri barang masjid tinggi, satu yang jadi bukan satu barang. Masjid tinggi adalah pintu sebesar-besarnya 30 dosa ini untuk mengamalkan menghidmahkan hidup ini. Ada selama harta sama betul di dunia, ada pasti dan dalam ketika kita promosinya kami dalam Sami jamaah yang saya hormati, saat terakhir saya terjauh niki mati niki adalah al-amal. Amal niki terjauh mati. Dek nampak kampung kami. Dek nampak apa paling indah dalam dunia ini terjauh mati dek. Kalau kita kumpulan kepek kita beli mobil, dia teman dia tahu yang mobil dia kubur. Kalau kita kubur kepek kita beli bangkak berhektar-hektar baru, dia teman dia mau itu ya dengar. Lalu ampun lalu kita kumpulan amal sasolah. Lalu kita kumpulan amal sasolah ini yakin insyaallah pasti tak ada yang lain. Tentunya pertanyaan besarnya adalah berhenti makin ya tentang ya tahu amal sholat. Adik-adik para diri tahu amal sholat dan ternyata masih jauh dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka hal yang paling mendasar untuk tak tahu itu beramal sholat sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah tentunya dengan ilmu. Belit beramal soleh dan boleh ngaji dan kira, cara wudhu dia tahu, sembahyang dia nunggu, pegawai sholat dia nunggu, lalu belit beramal soleh ini kan aneh, dia nadil. Nah ini kira pertama ditujuh amal seseorang ini perlu ilmu. Dijajarin ini kira pada taman sekolah pondokkan. Ada tahu berbeda kenal Nabi Muhammad, berbeda kenal Rasulullah, berbeda kenal Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena akan dipertanggungjawabkan setiap anak rumusnya setelah lahir di dunia ini. Santunan rumus sakina anak itu selesai tanggung jawab ampunan dia. Dalam suatu kisah Rasulullah SAW dikisahkan bahwa anak ini amat karena tamu di dalam surga dua. Kalau di dalam surga tahu dari dalam surga ni. Ina amat ni di dalam surga karena tamu di dalam surga. Ternyata terdemo terpuisi anak. Dah dulu aku ni Allah ni, demo anaknya. Dah ya Allah aku demo. Lebih ada yang kuning. Ada yang kuning dengan terak ni. Maka kita masuk ke dalam neraka ni. Di dalam takdirnya anak kita neraka dengan Tuhan kita masuk. Maka dipertemukanlah kina anak kajian anak ini. Padahal kina anak ini kita hajat dia pasu. Puasa dia pasu kina anak ini. Zikir dia pasu kina anak ini. Lalu anak ini kita neraka. Maka dipertemukanlah antara dengan Tuhan kajian anak ini. Wahai anak, lebih kamu di utama neraka kina anak tak surga. Oh ini ya Allah, aku utama neraka ini berdua kina anak beri perhatian di badan. Aku ketika hidup baik kina anak ini hanya perhatian diri doang. Dan dua perhatian aku berbeda dari sekenal agama. Dan dua aku ke sekolah lalu berbeda dari sekenal agama dengan sekolah. Dan dua ke sekolah aku dari sekenal syariat dengan sekolah ini. Akan tanyalah dengan Tuhan ini. Wahai dengan Tuhan, kalau surga tentu tak mereka mau anak baik ketika di dunia dia memperhatikan anak. Tentu tak juga ada anak baik berbeda dari agama. Tentu tak ada anak baik mengtigali, mengacu tanggung jawab tentang anak. Maka dengan Tuhan itu juga, ya Allah, ya wahai kita. Maka gara-gara anak saat itu perhatian ketika di dunia, padahal ini anak mau itu surga. Jadi dia dah ina anak ini diminumkan anak barang-barang kalau terang. Maka dalam kita jari ini kita terpadu barang-barang tanah saling menasihat. Ada saat ini kita barang diri pasu lagi terus berilmu, belum lupa tanggung jawab anak. Anak ini beritahu anak. Kita berdua anak ini bapak-bapak sami jemaah yang hormati bisa menjadi jembatan yang bersama dalam dalam surga. Misal contoh dalam berdua anak beruntung sami ini ngapal Quran. Berdua anak ngapal Quran. Nabi dari Allah Subhanahu Wa Taala tentunya dengan mengamalkan segala. Ia baru ia syafaat keluarga 10 pasti dalam neraka. Ini salah bahwa dengan amal Quran yang dipilih di akhirat baru sinanto dina anak baru sinanto keluarga itu beda 10 dengan untuk masuk ke padahal tetapi dengan neraka. Makin untuk pada barang-barang keliling. Karena kita di dunia biasa tahu orang sakit dengan kecelakaan. Tahu sakit dengan pelanggaran dan pelanggaran. Jadi nak begitu biasa dengan pelanggaran. Lalu dengan sebab pelanggaran baru terlihat dengan pelanggaran. Ada di mana ia? Ia beda dengan anak dari dua anak. Maksud tiang dia teman dari mati, dia kira meremehan salah mati. Dia teman dari siksa kubur, dengan remehan siksa kubur. Karena Nabi ini al-jannatu haq, surga itu hak, wan-naru haq, saran neraka itu hak, wal-'adzabu haq, saran azab ini hak, na'imu haq, saran nikmat ini hak. Ada saudara ketika faidah akan malaikat muwakkalah bika. Dan ketika datang itu tertumpuk ke dalam kubur. Faidah akan malaikat muwakkalah bika wa munkar wa nakir. Dan mereka datang dua malaikat yang kamu di dalam kubur. Setelah manusia boleh kembali masing-masing. Dia adalah munkar dan nakir. Fala yubzi'at wala yuhibab. Jadi baik yang takut. Jadi baik yang bisa. Jadi baik yang ditanya kan dalam kubur.
fa innahu khalqun min khalqillahi azza wa jalla. Sesungguhnya itu malaikat ini adalah salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Idza qala laka rabbuka wa nabiyyuka wa ma qiblatuka. Dalam kuda sebenarnya ini ketika dengan apa ini talqin mayit tinggi, wah selesai dalam jawab dengan mayit tinggi. Dan apa yang membantu si talqin ini? Tinggi sesungguhnya peringatan untuk jenazah hidup. Peringatan untuk jenazah hidup dari saya ini. Adik saya ini perhatian. Adik saya ini tahu-tahu tanggung jawab hidupnya. Karena aku dinara dengan atau turun siang, dinara dengan atau turun sami, dinara dengan turun siapapun yang boleh turun diri. Sampai di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wahai Aisyah, dinara dengan turun yang akhirat kali kamu. Makanan ini yang mulut yang tidak menggurui, yang tidak sifatnya mengatakan yang lebih besar dari mudah. Cuma ini hatta nasuh itu pada saling nasihati. Pada saling nasihati, pada saling pelajari. Mudah-mudahan itu Allah Subhanahu wa taala itu kita hidayah taufik. Hidayah taufik. Karena itu saat Abu Jahal ini hidup di zaman Nabi. Saat Abu Jahal ini hidup di zaman Nabi. Saat Abu Lahab ini hidup di zaman Nabi. Di zaman kenabian atau hidup. Tapi keadaan Abu Lahab, Abu Jahal ini tidak membuat Abu Jahal dan Abu Lahab ini beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka keadaan untuk senamnya ini mudah-mudahan diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan istiqomah dalam jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampunan yang rehan agama ini, sampunan yang rehan apapun saat ini. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sedina manusia adalah manusia sama dengan agamanya. Sedina manusia adalah manusia sama dengan agamanya. Sedina manusia adalah sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sampaikan benar kata-kata yang tidak ternyata oleh akal. Yang jabatan tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Kita hanya saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran, saling menasihati dalam kebenaran. Dengar kata-kata yang baik, sila kepada barang-barang ilmu. Dengar kata-kata yang kurang baik dan kurang berkenan. Akan kita yang berikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai sahabat. Allahumma kita kami baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.